Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu atau teman-teman yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan video kali ini, Ibu akan memberikan resep tentang bagaimana mengatasi radang amandel untuk kita, ibu-ibu dan juga anak-anak serta keluarga. Nah, peradangan amandel ini disebabkan karena adanya panas berlebih jika dipandang dalam ilmu kesehatan klasik. Nah, kunyit yang dipakai nanti biasanya yang diambil itu umbinya karena sifatnya dingin dan cocok untuk mengobati peradangan atau panas berlebihan. Jika bagian rimpangnya itu cabangnya itu yang agak kecil ya teman-teman ya. Kalau cabangnya itu bersifat panas atau hangat. Jadi yang kita pakai di sini umbi kunyit ya teman-teman, bukan rimpangnya. Harap dicatat. Lalu sifatnya ini aromatik, kemudian dia ini digunakan fungsinya untuk mengecilkan dan mengatasi peradangan yang panas itu, seperti sifatnya yang dingin jadi menetralkan yang panas. Kemudian ditambah jeruk nipis itu yang bersifat asam, sifatnya asam dari jeruk nipis ini untuk mengerutkan sehingga mengecilkan bagian yang bengkak atau amandel dari anak yang bengkak, ataupun kita juga ibu-ibu ya pernah mengalami. Baik, ini kita racik ya teman-teman. Bahannya itu kita parut. Nah, ukurannya itu sejempol si penderitanya sakit. Misalnya anaknya masih umur 3 tahun, ukurlah saja bagian jempolnya seberapa. Nah, itu banyaknya si kunyit itu segitu teman-teman. Kalau misalnya dia jempolnya besar kan otomatis badannya itu lebih besar pasti ya. Nah, disitulah keunikan pengobatan herbal ini. Oke, sampai sini teman-teman, saya mau sapa-sapa teman-teman dulu. Bagaimana teman-teman kabarnya di cuaca panas ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bisa menjaga kesehatannya. Ibu ucapkan banyak terima kasih karena sampai detik ini channel Ibu masih bisa memberikan manfaat, masih bisa men-share resep-resep sehat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, ini lanjut ya, jeruk nipisnya kita peras. Nah, setelah kita peras itu jeruk nipisnya 1 bulatan ya teman-teman ya. Sambil kita memeras jeruk nipis ini, kita didihkan air dulu di kompor. Nanti setelah ini mendidih airnya, kita gabungkan ke dalam kunyit dan jeruk nipis tadi. Nanti kita aduk-aduk. Nah, airnya, banyaknya air ini 1,5 gelas. Nah, ini untuk takaran air ini nantinya kan setelah dilarutkan ini dan air mendidih, nanti kita jadikan 2 gelas ya. Maksudnya kita bagi 2 untuk pagi dan sore hari. Jadi kita minumnya pagi dan sore ya teman-teman. Nah, itu setelah diaduk nanti kita saring. Setelah disaring, setelah agak dingin barulah kita minum. Itu pun kalau mau ditambah madu boleh. Asam yang bersifat astrigen ini dapat menciutkan yang bengkak atau peradangannya, sedangkan kunyitnya untuk menguatkan limpa, mengatasi peradangan dan mencegah angin panas. Oh ya teman-teman, di sini pola amandel dan gejala yang muncul itu Ibu jelaskan sedikit ya.
Yang pertama, amandel yang disebabkan angin panas yang menyerang. Note ya teman-teman, kalau di dalam pengobatan klasik itu penyakit itu disebabkan karena angin semua. Angin itu maksudnya bakteri, itu disebut angin gitu. Nah, yang pertama, amandel yang disebabkan angin panas yang menyerang itu diantaranya adalah seseorang yang menderita amandel kemudian disertai dengan batuk yang berlendir. Bahkan terkadang batuk keluar darah. Dia juga disertai pusing. Pada anak, amandel membesar, kemudian demam. Nah, ini tadi Ibun masukkan madunya ya. Ibun pakai 2 sendok makan kemarin. Jadi enak banget, seger teman-teman. Nah, lanjut ya. Amandelnya membesar dan demam. Pada biasanya kasus campak Jerman tuh terkadang seperti itu, disertai sakit kepala, pusing, mata tidak tahan cahaya. Jadi kalau pada anak-anak biasanya dia suka menunduk gitu karena tidak tahan cahaya tadi matanya. Juga bengkak dengan tidak menyukai angin, matanya sembab dan bengkak, keluar lendir dari hidung, bahkan mimisan, nyeri di mata, nyeri di tenggorokan. Kemudian bukan amandelnya aja yang membesar juga, tapi tenggorokannya, itu bagian tenggorokan, disertai mata merah, telinga berdenging, bahkan pendengarannya bisa turun. Kemudian haus, minum itu terasa nyeri gitu, disertai sakit gigi. Urinnya menguning, lendir keluar dari hidung. Maka pengobatannya ya dengan meminum ramuan ini, diminum pagi dan sore. Pada anak-anak ini cukup 2 sendok makan ya sekali minum. Kalau pada orang dewasa yang 1 gelas tadi itu kita bagi 2 langsung diminum semua. Nah, ada beberapa makanan yang efektif sekali digunakan kita konsumsi ya teman-teman di saat amandel yang disebabkan angin panas ini menyerang, yaitu pisang, parenya direbus kalau buat orang tua, kemudian daun mengkudu, daun pempaya, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, bubur jali, daun bit, kacang hijau, kita rebus airnya baru diminum, kemudian daun mint, krokot, seledri, kelapa, dan daun bawang. Lalu yang kedua, amandel yang dikarenakan adanya kelembapan teman-teman. Artinya saat anak atau kita sudah ada amandel pas cuaca panas, maka gejala yang muncul tuh biasanya di samping amandelnya itu meradang, batuknya disertai lendir, demam yang lebih parah dan menggigil. Nah, dia sakit mata juga, kepala pusing sama mata tidak tahan cahaya dan disertai dengan pilek. Kemudian dia gampang berkeringat, nyeri gitu, nggak hanya amandel tapi sampai di tenggorokan. Selain makanan yang kita sebutkan tadi, ada tambahannya untuk kasus yang amandel dikarenakan adanya kelembapan ini. Tambahannya, makanannya itu kacang merah, kacang kapri, kacang kulit, daging kelapa, daun bawang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya bahasan Ibun tentang amandel ini. Semoga ada manfaatnya, apalagi buat teman-teman yang di pelosok, yang jauh fasilitas kesehatan dan tidak bisa untuk menjangkaunya gitu, dan di dapur hanya ada ini. Tipsnya kalian tenang, terus kemudian cari umbi kunyit dan jeruk nipis, diminum, dan saat meminumnya itu alam bawah sadar itu berkata bahwa kesembuhan itu atas izin Allah, yang pastinya kita sakit begini kan karena mungkin Allah menghendakkan kita sakit, ataupun juga menggugurkan dosa kita, dan juga atau juga kita sendiri yang banyak melanggar maksudnya makan makanan yang terlalu banyak mengandung minyak ataukah mengandung pengawet, pemanis.
Nah, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.